Nah, pemirsa, kembali lagi bersama saya Selva Nuridaya di Haluan Indonesia TV. Jadi banyak pemberitaan tentang keluhan masyarakat mengenai tidak meratanya pembagian bantuan sosial, bahkan sampai camat dan lurah yang mengeluhkan persoalan sistem LPJ, laporan pertanggungjawaban bantuan COVID-19 dengan Kepala Dinas Sosial. Di sini kita sudah berhadapan dengan salah satu anggota DPRD Komisi 4 ya Bu, dengan Ibu siapa? Bu Yuni Kamelis. Bu Yuni Kamelis, ini Bu tentang tidak meratanya bantuan sosial dari pemerintah Kota Bandar Lampung itu yang kita temui itu sangat banyak Bu, tidak hanya satu. Itu dari DPRD sendiri mengawasi itu atau tidak sih? Iya. Sampai saat ini kan sebenarnya anggota DPRD, terutama Komisi 4 kan berkali-kali juga melakukan usaha untuk ada obrolan ya dengan pihak-pihak terkait, misalnya dinas sosial, dinas kesehatan, tetapi memang sampai saat ini kita belum diberikan waktu ya untuk mengkonfirmasi tadi itu. Karena memang penanggulangan COVID-19 ini diambil langsung oleh wali kota ya, tidak melibatkan anggota dewan. Walaupun itu sebenarnya tetap harus berkoordinasi sebenarnya. Pimpinan DPRD sebenarnya sudah nggak kurang-kurangnya berkomunikasi ya untuk mendapatkan data terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini tim gugus COVID-19. Terutama efek dari COVID kan sebenarnya bukan hanya sekedar kesehatan ya, juga memang dampak sosial dari sisi kesejahteraan sosial masyarakat. Dan memang ini simpang siur Mbak. Kita sih sebenarnya tetap lagi berkomunikasi untuk mendapatkan data real sebenarnya di COVID ini kan ada penambahan orang yang mendapatkan bantuan sosial di samping PKH dan juga bantuan langsung tunai ya. Nah itu yang kita belum dapat datanya. Belum ada yang Iya, dan banyak masukan ya dari masyarakat yang mereka didata sama RT-nya, kemudian tiba-tiba ketika bantuan datang tidak dapat seperti itu ya. Ketika kami konfirmasi ke RT, ya RT cuman ngasih data aja gitu. Jadi Ya. hanya RT. Terus terkait keluhan camat, lurah itu terkait pengadaan LPJ itu Bu. Jadi mereka itu awalnya disuruh untuk dokumentasi satu kakak satu foto. Jadi di salah satu kelurahan itu yang mendapat bantuan 890. Jadi otomatis LPJ itu tinggi segini ya Bu. Harusnya. Tapi dikonfirmasi lagi oleh dinas sosial hanya 10 foto. Jadi mereka sudah mubazir Bu, mubazir kertas segala macamnya. Sedangkan dari pemerintah kota tidak memberikan dana alokasi untuk pengadaan tersebut gitu. Jadi Pengadaan laporannya itu. jadi di masyarakat banyak keluhan, di kecamatan lurah banyak keluhan itu terkait komunikasinya itu di mana gitu kan, dipertanyakan di situ. Jadi imbasnya tetap paling besar di masyarakat. Benar-benar. Ya, jadi gini Mbak, kami dari DPRD Kota Bandar Lampung, insya Allah tetap ya berusaha untuk mengklarifikasi itu. Karena memang di lapangan pasti kita akan terima laporan yang tidak sesuai itu ya. Tetapi kan kita perlu mengklarifikasinya. Seperti apa sih realitasnya sebenarnya? Apakah memang dananya hanya cukup seperti itu ya? Karena kan ada perubahannya 5 kilo ke 2 kilo itu ya. Itu kan juga kita terus terang nggak tahu kalau DPRD memang karena dari sisi penganggaran juga kita kan tidak diajak rembukan ya seperti itu. Beberapa kali pimpinan DPRD juga mengajak untuk membicarakan hal ini tetapi tidak diberikan waktunya gitu ya. Kalau kami sih tetap akan mencoba berusaha berkomunikasi sebenarnya apa yang terjadi sehingga kok jadi seperti ini, seperti itu sih Mbak. Ya kalau misalnya ada informasi nanti kita kabari juga gitu. Soalnya kan semakin ke depan dimasuk zona merah, semakin masyarakat itu ketakutan dan carut marut itu tadi dari sistem administrasi sampai penyaluran bantuan gitu Bu. Iya, kami juga paham itu Mbak. Makanya kita salah satunya itu kan sebenarnya kita memperbaiki APD dulu ya. Makanya mengajak kepala puskesmas ini sebenarnya kami mau ngajak dinas kesehatan belum ada waktu, belum dikasih waktu. Akhirnya kan harus turun ke lapangan, bertanya ke seluruh tenaga medis. Sebenarnya dari 31 puskesmas itu beberapa memang mengeluhkan terkait dengan APD, tapi kan tadi kan kepala puskesmasnya ada juga yang membantah ya.
ya nggak ada masalah kalau memang dilengkapi, Nggak ada tapi masalah. seneng aja gitu ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kalau misalnya benar. lengkap Tapi ya, kalau Bu. kenyataannya enggak kan kasihan gitu ya, kasihan perawatnya. Sampai kadang ada di sosmed mereka Bener, ngomong. iya, lalu nggak mungkin kan terjadi seperti kalau mau dilengkapi seperti itu. Kenapa harus ditutup-tutupi? Iya Seperti kan, itu. kalau misalnya terbuka kita bisa bantu gitu kan ya Bu, kita Bener, bantu-bantu bareng-bareng. bener. Kayak pembagian beras ini sebenarnya kan kalau ngobrol aja enak dengan DPRD, kita kan akan memberikan konsep yang skemanya mungkin lebih aman gitu ya, sehingga tidak seperti ini gitu loh. Udah didata, aduh kalau di lapangan itu saya minta sama wali kotanya aja ya. Iya, Ketika kadang- kita reses kan langsung dipinta kan. Ya kalau anggota dewan ya dananya kan tergantung dari pemerintah kota juga. Iya, Bu. Reses juga kan kemarin dikurangi. Dikurangi untuk iya, dana itu ya, dananya. Bu. Makanya lebih kepada edukasi aja, kita bagi masker, ada yang bagi APD seperti itu. Jadi sampai sekarang untuk lobby dengan dinas kesehatan dan dinas sosial itu belum dikasih ruang dulu. Belum, Bu. belum. Karena tergantung dari ketua tim gugus COVID-nya. Kalau meng-ACC mungkin kita bisa ketemu. Gitu. Bisa ketemu ya, semoga kedepannya Iya, cepat iya koordinasi dan benar. Karena langsung rakyatnya satu dikorbanin. jalur komunikasinya, iya. Bu ya. Insya Allah doakan aja. Ini juga kita lagi ngurusin masalah beras yang tidak layak ya, 2 kilonya. Iya, Bu. Kita Kadang lagi mau yang kemarin kita angkat itu di Kedaton salah satunya itu karena dia kondisi berasnya itu ada kutu, terus warnanya kuning gitu. Itu sebelumnya dikonfirmasi apa sudah ada pengecekan atau Iya, belum? iya. Tadi Itulah yang masih- kita akan ngecek juga. Karena kan kita nggak mungkin hanya satu orang yang laporan. Kita ingin Iya. cek seluruh dapil ya. Makanya teman-teman anggota dewan yang ada di dapil-dapil lain itu mereka juga disuruh bertanya ke masyarakat kondisi beras itu seperti apa. Ini kita kalau praksi PKS sedang ini ya, lagi memang survei gitu ke masyarakat. Di survei. Ya perubahan 5 Data. kilo ke 2 kilo pun kita kan nggak tahu, ya DPRD tidak diberitahu lah. Kemudian kondisi 2 kilo yang seperti apa kami juga nggak tahu seperti itu. Dan kita kan nggak mungkin mengkritik pemerintah kalau tidak ada bukti. kalau nggak ada data. Makanya kita datanya kita perbanyak di masyarakat sampai kepada fotonya juga ya, foto berasnya itu sih Mbak. Mohon doanya aja mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi baik ya dengan pemerintah. Terus untuk terkait masalah SPJ itu gimana Ibu? SPJ untuk LPJ dengan yang 800 itu. 890. Ya nanti coba kita cari dulu informasinya, Mbak dapat informasi itu kita juga mau tahu Iya. gitu seperti apa. Gitu. Karena mereka mengeluhkan tidak ada biaya alokasi untuk membuat LPG sebanyak itu gitu kan. Disuruh buat laporan tapi nggak ada dananya. Iya. Ya nanti coba kita cek ya Mbak ya. Ya Mas ya. Mungkin itu saja. Ada lagi? Udah cukup Bu mungkin. Baik pemirsa, terima kasih untuk waktunya ya Bu. Iya. Insya Allah lebih baik ke depannya Amin. untuk satu jalur komunikasi dengan pemerintah kota. Amin.